Kebakaran di TPA Jatiwaringin masih terjadi hingga Senin sore 6 Juli 2026. Petugas gabungan dari pemadam kebakaran BNPB dan Manggala Agni terus berupaya memadamkan api di sejumlah titik timbunan sampah. Hembusan angin kencang membuat asap dan api mudah berpindah ke titik lain. Kondisi ini memaksa petugas terus melakukan penyiraman dari jalur darat maupun udara agar api tidak kembali membesar. Bupati Tangerang Muhammad Maisal Rasid menyebut gas metana terperangkap di dalam timbunan sampah menjadi penyebab asap terus muncul. Jika angin bertiup ke arah permukiman, maka pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipasi bagi warga yang terdampak. Yang kita naik hampir ke puncak timbunan sampah di sebelah timur, alhamdulillah sudah mulai asapnya sudah mulai terkendali. Artinya dari sisi penyemprotan, penyiraman dari udara maupun dari darat terus berjalan. Hanya memang angin sekarang ini kencang ke wilayah barat di sini. Di wilayah barat sini ada memang beberapa titik ya, karena anginnya kencang tiupannya, terus juga gas metannya di bawah juga muncul sehingga asap timbul di sana. Nah, pastinya kan itu kalau misalkan anginnya ke sana pasti ke perumahan, dekat pemukiman dimungkinkan. Selain angin kencang, petugas juga menghadapi medan berbahaya. Tumpukan sampah yang tidak stabil membuat petugas tidak bisa mendekati seluruh titik api secara langsung. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tangerang menyatakan luas area masih terbakar tersisa sekitar 3,6% dari total 18 hektar yang sempat terbakar sejak Rabu 30 Juni 2026. Meski demikian, proses pendinginan tetap dilakukan demi mencegah api kembali muncul. Yang kemarin dilaporkan oleh tim dari yang sudah melakukan drone ya ke atas, kan titik-titik yang apinya itu tinggal 3,5% lagi ya. Jadi tetapi memang walaupun yang lainnya itu sudah tidak kelihatan api, tetapi dilihat dari drone itu kan masih panas gitu kan. Jadi itu berpotensi lagi bisa keluar api. Makanya pendinginan tetap dilakukan. Ada yang menggunakan alvan besar dari kali langsung, yang teman-teman lihat sebelah sini, kemudian yang dari Manggala Agni dengan dibantu dengan cairan khusus yang untuk gas metan itu diinjek terus menerus, dan juga secara konvensional yang dibantu oleh teman-teman damkar. Petugas menggunakan pompa berkapasitas besar dari aliran sungai serta sistem injeksi khusus untuk menekan gas metana di dalam timbunan sampah. Sementara itu, 3 helikopter waterbombing terus melakukan penyiraman dari udara untuk mempercepat proses pemadaman. Meski luas area terbakar terus berkurang, petugas mewaspadai potensi muncul titik api baru selama musim kemarau. Upaya pemadaman dan pendinginan terus dilakukan hingga kondisi dinyatakan benar-benar aman. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang memperkuat mitigasi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Rawa Kucing selama musim kemarau pada Senin 6 Juli 2026. Tinggi suhu saat musim kemarau mendorong Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, Banten meningkatkan upaya pencegahan kebakaran di TPA Rawa Kucing, Kota Tangerang, Banten. Penyiraman dilakukan setiap hari, terutama pada siang hari untuk menurunkan suhu timbunan sampah di area landfill sehingga resiko muncul titik api bisa ditekan. Selain penyiraman, Dinas Lingkungan Hidup juga mendapat dukungan 1 unit armada dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang yang disiagakan untuk membantu pengawasan dan penanganan apabila terjadi kebakaran. Sebagai bagian dari langkah antisipasi, 5 toren air berkapasitas 10.000 liter ditempatkan di titik-titik strategis di kawasan TPA. Dengan fasilitas ini, petugas bisa segera melakukan pemadaman awal apabila menemukan potensi titik api. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga terus memberikan edukasi kepada petugas dan pemulung agar tidak melakukan aktivitas berpotensi yang menimbulkan kebakaran, seperti merokok atau membawa peralatan memasak ke dalam kawasan TPA. Sosialisasi ini dilakukan bersama dengan Polsek Neglasari dan Koramil 2 Batu Ceper sejak awal tahun 2026. Selanjutnya, pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat memilah dan mengelola sampah rumah tangga.
Langkah ini dinilai mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Rawakucing, sekaligus memperpanjang usia operasional TPA dan menekan resiko terjadinya kebakaran. Hari ini kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang, khususnya dari UPT TPA Rawakucing, terus melakukan upaya-upaya mitigasi. Salah satunya adalah kami melakukan piket selama 24 jam. Jadi ada petugas kami yang terus memonitor, mengontrol setiap titik-titik landfill di TPA kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga melakukan penyiraman terhadap landfill TPA kami setiap harinya, khususnya di waktu-waktu siang hari, sehingga kita berharap nantinya suhu landfill ini juga bisa kita tekan supaya tidak terjadi potensi percikan api di landfill TPA tersebut. Dan juga alhamdulillah sudah masuk di hari ketiga dengan hari ini, itu kami juga telah mendapatkan dukungan 1 unit armada dari BPBD Kota Tangerang untuk ikut sama-sama piket dengan kita menjaga kondisi TPA Rawakucing, dan mudah-mudahan TPA Rawakucing selalu aman terkendali. Berbagai langkah mitigasi dilakukan pemerintah Kota Tangerang diharapkan mampu menjaga TPA Rawakucing tetap aman selama musim kemarau. Dukungan masyarakat dalam mengelola dan memilih sampah dari sumbernya juga menjadi kunci mengurangi beban TPA sekaligus meminimalkan potensi terjadinya kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Mujib Latumairisa, Berita Nasional TV. Setelah rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berakhir, DPR RI melalui tim pengawas haji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan layanan bagi jamaah. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada musim haji mendatang. Usai menyelesaikan tugas tim pengawas haji DPR RI, Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Menurutnya pelayanan haji tahun ini menunjukkan peningkatan dibanding musim haji sebelumnya, terutama pada tahap pelayanan di dalam negeri. Marwan, dalam sambutannya saat rapat kerja nasional atau Rakernas dan evaluasi haji 2026 di Jakarta pada Sabtu 4 Juli 2026 menjelaskan proses penetapan jemaah, penerbitan visa, pemeriksaan istitaah, kesehatan, juga distribusi kartu nusuk berjalan dengan baik. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan kesiapan Kementerian Haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Evaluasi Kementerian Haji dari Komisi 8, kami menyebutkan lebih baik dari masa-masa lalu. Yang paling baik di mana? Pelayanan di dalam negeri. Apa saja itu? Penetapan jamaah berangkat, pengurusan visa, penentuan istitoah kesehatan, terbitnya kartu nusuk, semua berjalan dengan baik. Meski demikian, Komisi 8 menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelayanan di Arab Saudi yang perlu dibenahi, terutama layanan haji di luar negeri. Berbagai temuan akan dipetakan bersama Kementerian Haji dan Umroh untuk merumuskan langkah perbaikan pada penyelenggaraan haji tahun mendatang. Selain evaluasi pelayanan, DPR juga mendorong agar penetapan atau pemeriksaan istitaah kesehatan dilakukan sejak 1 tahun sebelum keberangkatan. Langkah ini dinilai memberikan kesempatan bagi calon jamaah untuk menjaga kondisi kesehatan sebelum berangkat. Komisi 8 juga mengakui biaya penyelenggaraan ibadah haji berpotensi meningkat akibat kenaikan sejumlah komponen biaya termasuk transportasi. Kemungkinan besar angka biaya penyelenggaraan ibadah haji akan naik. Bagaimana kita menjawab ini terhadap masyarakat kita, masyarakat Indonesia, dan bahkan kepada Bapak Presiden? Komisi 8 bersama Kementerian Haji akan mengkaji berbagai hal. Kalau hitung-hitungan angka-angka kebutuhan yang harus kita selesaikan kewajiban penyelenggaraan ibadah haji, rasanya ongkos haji akan naik. Tapi begitu nanti dibahas di panja Komisi 8, bila masih bisa dipertahankan, mestinya kita mendapat penghargaan dari masyarakat Indonesia. Marwan menambahkan keterbatasan kapasitas di Mina masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan haji ke depan, sehingga diperlukan berbagai skema untuk meningkatkan pelayanan kepada jemaah.
Di akhir keterangannya, Marwan menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas haji yang telah bekerja di tengah masa transisi kelembagaan Kementerian Haji. Seraya berharap penyelenggaraan haji Indonesia terus meningkat dan menjadi kebanggaan nasional. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Saat memberikan sambutan dalam apel penutupan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas dan Evaluasi Haji 2026 di Jakarta Timur pada Senin 6 Juli 2026, Wakil Menteri Haji dan Umroh RI Dhanil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh tidak boleh lagi dipandang sebagai komoditas ekonomi. Dhanil mengajak seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh menjadikan penyelenggaraan haji sebagai bagian dari upaya membangun peradaban bangsa melalui pelayanan yang berorientasi pada nilai-nilai ibadah. Lebih lanjut, Dhanil mengungkapkan Presiden Prabowo memiliki harapan besar agar setiap jamaah yang kembali dari Tanah Suci mampu membawa semangat perubahan bagi bangsa. Dhanil menilai sejarah telah membuktikan banyak tokoh nasional yang setelah sepulang dari berhaji justru memiliki semangat kebangsaan yang semakin kuat. Dhanil Anzar Simanjuntak mencontohkan sejumlah tokoh seperti Haji Umar Said Cokro Aminoto, Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang menjadikan pengalaman berhaji sebagai inspirasi dalam memperjuangkan kemajuan bangsa. Karena itu, Kementerian Haji dan Umrah dinilai memiliki tanggung jawab besar memastikan penyelenggaraan haji mampu menumbuhkan nilai nasionalisme, memperkuat peradaban, serta membangun masyarakat yang lebih berintegritas. Dhanil juga mengingatkan pesan Presiden Prabowo agar Kementerian Haji dan Umroh menjadi lembaga yang bersih dari praktik korupsi maupun manipulasi. Kami ingin pastikan pelayanan haji, pengelolaan haji dan umroh itu berangkat dari kejujuran, perilaku anti korupsi. Jadi jangan lagi seperti kasus pada hari ini banyak penipuan terhadap jamaah haji, penipuan terhadap jamaah umroh. Yang jelas kami akan tertibkan semua travel, kami akan pastikan tertibkan KBIH dan KBIHU, PIHK segala macam, supaya kalau KBIH harus punya fungsi sebagai kelompok bimbingan, bukan kelompok bisnis. Kemudian travel juga harus berlaku jujur, dan kami akan bangun sistem pengawasan yang ketat supaya jamaah terlindungi di sisi pelayanan, juga jamaah terlindungi dari sisi keuangan. Itu yang utama. Menurut Dhanil, mengelola penyelenggaraan haji berarti menjaga amanah jutaan umat Islam Indonesia yang memiliki impian menunaikan rukun Islam kelima. Ia menegaskan seluruh jajaran kementerian harus menghentikan praktik yang menjadikan jamaah sebagai objek bisnis. Sebaliknya, jamaah haji dan umroh harus diposisikan sebagai subjek perubahan yang mampu membawa transformasi bagi bangsa. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada sekitar 5,7 juta calon jamaah yang masih mengantri, Dhanil juga menekankan pentingnya diplomasi haji Indonesia di tingkat internasional. Melalui pembinaan yang baik, jamaah Indonesia diharapkan mampu menunjukkan wajah Islam yang damai, disiplin, moderat, dan berkontribusi terhadap kemajuan peradaban Islam dunia. Dhanil juga mengajak seluruh peserta Rakernas memperkuat kebersamaan, kedisiplinan, dan komitmen bersama dalam membangun Kementerian Haji dan Umroh yang profesional, berintegritas, serta mampu mewujudkan haji sebagai instrumen transformasi bangsa. Dari Jakarta, Ibrahim, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong menyaksikan pertukaran nota kesepahaman dan dokumen kerjasama strategis dalam rangkaian pertemuan bilateral tahunan Leaders Retreat di Istana Merdeka Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Pertemuan ini menandai semakin kuatnya kemitraan strategis Indonesia dan Singapura di berbagai bidang. Presiden Prabowo menyatakan pertemuan tersebut menghasilkan 26 capaian nyata, yakni 18 kesepakatan antar pemerintah dan 8 kesepakatan bisnis to bisnis. Menurut Prabowo, seluruh kesepakatan ini mencerminkan semakin luas dan mendalamnya kerjasama kedua negara, meliputi sektor ekonomi, investasi, pertahanan, energi, lingkungan hidup, transformasi digital, hingga pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita
8 dokumen dipertukarkan di hadapan kedua pemimpin meliputi laporan kerjasama ekonomi bilateral, ketahanan rantai pasok, kerjasama kredit karbon, pertahanan, perdagangan, listrik lintas batas, serta kerjasama bisnis di bidang energi dan infrastruktur digital. Selain itu, Kadin Indonesia dan Singapore Business Federation juga menandatangani kerjasama pengembangan Trade AI Advisor. Selain 8 dokumen, Indonesia dan Singapura juga mengumumkan 18 kerjasama lain yang mencakup pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, riset dan inovasi, kesehatan, pendidikan, konektivitas udara, energi baru terbarukan hingga investasi. Rangkaian kesepakatan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan kawasan, mempercepat transisi energi, serta membuka peluang investasi dan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menilai Leaders Retreat menjadi bukti hubungan khas dan istimewa yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Singapura. Presiden Prabowo menegaskan kedua negara memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan. Menurut Presiden, pertemuan bersama Perdana Menteri Lawrence Wong berlangsung secara intensif, terbuka dan berorientasi ke depan, serta diiringi komitmen menyelesaikan setiap perbedaan melalui komunikasi yang terbuka sebagai sesama sahabat. Di bidang kerjasama, Presiden Prabowo menyebut ekonomi tetap menjadi pilar utama hubungan bilateral. Presiden menyampaikan Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi perdagangan listrik lintas batas, sekaligus memperkuat kolaborasi di bidang energi, ekonomi digital, keamanan siber, ketahanan pangan, rantai pasok, hingga pertahanan. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Presiden Prabowo juga menekankan kemitraan Indonesia dan Singapura tidak hanya dibangun melalui kerjasama antar pemerintah, tetapi juga melalui hubungan antar masyarakat. Karena itu, penguatan konektivitas, pariwisata, pendidikan, dan kerjasama antar generasi muda dinilai menjadi faktor penting dalam memperkokoh hubungan bilateral serta menghadirkan manfaat nyata bagi kedua negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menyelesaikan setiap sengketa secara damai melalui dialog dan diplomasi. Penegasan ini disampaikan Presiden saat memberikan pernyataan pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dalam Leaders Retreat di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 6 Juli 2026. Menurut Presiden, prinsip penyelesaian damai harus menjadi pegangan bersama baik di kawasan Asia Tenggara maupun di tingkat global. Presiden Prabowo juga menekankan penting menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran vital yang berbatasan langsung dengan Indonesia dan Singapura. Presiden menyatakan keamanan Selat Malaka harus dijaga dari berbagai ancaman mulai dari gangguan keamanan, polusi, kecelakaan hingga tindak perompakan. Untuk itu Indonesia dan Singapura terus berkoordinasi dengan Malaysia dan Thailand agar jalur tersebut tetap terbuka, aman dan sesuai dengan prinsip Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS 1982. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu,
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menilai pembahasan bersama Perdana Menteri Lawrence Wong tidak hanya difokuskan untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mempersiapkan kemitraan jangka panjang kedua negara. Presiden menyebut tahun depan Indonesia dan Singapura akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik yang diharapkan menjadi momentum memperkuat kerjasama di masa mendatang. Presiden Prabowo menegaskan Leaders Retreat mencerminkan kematangan, kepercayaan, dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Perdana Menteri Lawrence Wong beserta delegasi Singapura atas komitmen memperkuat persahabatan dan kolaborasi. Menurut Presiden, kemitraan yang erat antara Indonesia dan Singapura akan memberikan manfaat bagi kedua negara, sekaligus mendukung stabilitas, pertumbuhan, dan kemakmuran kawasan Asia Tenggara. Tim Liputan Berita Nasional TV. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 7 Juli 2026 dalam rangka memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Iring-iringan kendara Perdana Menteri Modi memasuki halaman Istana Merdeka sekitar pukul 10:30 dengan pengawalan 17 motoris pas pampres dan 120 pasukan berkuda. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan India dan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan perkenalan delegasi serta sesi foto bersama sebagai simbol persahabatan. Setelah rangkaian penyambutan, Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Modi menggelar pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral, jamuan kenegaraan di Istana Negara, serta pernyataan bersama. Perdana Menteri Modi dijadwalkan melakukan kunjungan selama 2 hari di Indonesia dan akan mengunjungi Candi Prambanan. Kunjungan ke Candi Prambanan menjadi bagian dari kerjasama Indonesia dan India dalam upaya pemugaran atau restorasi candi tersebut. Selain itu, kedua negara juga akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman dan kesepakatan di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pengembangan teknologi. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan semakin memperkuat hubungan strategis Indonesia dan India. Pembahasan kedua pemimpin mencangkup kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, perdagangan dan investasi, ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, pengembangan mineral kritis, serta peningkatan kapasitas di bidang kesehatan dan pendidikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana ramai terlihat di salah satu toko seragam dan perlengkapan sekolah di Jalan Cegeraya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Sejak Selasa pagi, para orang tua bersama dengan anak mereka silih berganti datang untuk membeli berbagai kebutuhan sekolah, mulai dari seragam, tas, sepatu, hingga alat tulis. Meningkatnya aktivitas belanja ini terjadi menjelang dimulainya masa masuk sekolah tahun ajaran baru yang dijadwalkan pada 13 Juli 2026. Sebagian besar orang tua memilih berbelanja lebih awal agar kebutuhan sekolah anak dapat dipersiapkan dengan matang dan tidak terburu-buru menjelang hari pertama sekolah. Menurut para pembeli, persiapan sejak dini dinilai lebih praktis karena saat hari pertama sekolah tiba, seluruh kebutuhan anak sudah siap digunakan. Yang dipantau? Kami sih dari tadi keluar masuk terus ya, nggak sepi lah, orang bentar lagi emang masuk sekolah ya, kebutuhan perlengkapan sekolah kan perlu dibeli. Sementara staf toko mengatakan lonjakan pengunjung mulai terjadi dalam 3 hari terakhir. Peningkatan terutama terjadi pada pembelian seragam, tas, dan buku tulis yang menjadi kebutuhan utama siswa menjelang masuk sekolah. Pembeli yang datang tidak hanya berasal dari kawasan Pondok Aren, namun juga dari sejumlah wilayah lain seperti Bintaro dan juga sekitarnya. Sekolah. Yang paling dicari apa sih? Paling dicari itu kayak seragam, tas, sama buku. Ini udah berapa lama ramai di sini, Mbak? Udah sekitar 3 harian sih, dari hari Sabtu. Meskipun terjadi kenaikan harga sekitar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, minat masyarakat untuk membeli perlengkapan sekolah tetap tinggi. Para pedagang memperkirakan lonjakan pembeli akan terus berlangsung hingga menjelang hari pertama masuk sekolah pekan depan. Dari Tangerang, Tim Liputan Berita Nasional TV. Suasana ramai dan padat terlihat di salah satu toko perlengkapan sekolah di kawasan Pasar Badak, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para orang tua bersama dengan anak-anak mereka tampak sibuk memilih berbagai barang kebutuhan. Mulai di antaranya dari tas, sepatu, buku tulis, alat tulis hingga seragam sekolah.
Meski terjadi peningkatan permintaan yang tajam, namun harga sebagian besar perlengkapan sekolah terpantau masih relatif stabil. Kondisi ini pun dimanfaatkan masyarakat untuk melengkapi kebutuhan anak sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas dimulai. Salah seorang pembeli Iis Rahmalia mengaku dirinya sengaja datang lebih awal ke toko perlengkapan sekolah untuk membeli sejumlah barang kebutuhan sekolah anaknya. Hal ini dilakukan mengingat jadwal tahun ajaran baru sekolah yang semakin dekat. Harus wajib gitu ya tiap tahun karena kan tahun ajaran baru juga. Kalau untuk selain buku apa aja itu yang dibeli tadi? Sepatu pasti ganti ya, seragam anak kecil, baju putih juga kan. Udah ada pudar-pudar tuh warnanya pasti ya mau nggak mau kita sebagai orang tua pasti diganti gitu ya, pasti kita penuhi lagi kebutuhan untuk sekolah. Sementara itu Ibnu, salah seorang pemilik toko perlengkapan sekolah menyebut meningkatnya jumlah pembeli terjadi sejak beberapa pekan terakhir. Hal ini seiring dengan dimulainya proses daftar ulang siswa baru di setiap tingkatan sekolah. Tingginya permintaan pasar ini membuat omset penjualan toko melejit hingga 100% dibandingkan hari biasa. Standar sih kayak buku, pulpen, penggaris, dan sebagainya. Biasanya itu jadi cara satu keberatan kita datang bareng-bareng menjelang masuk itu biasanya seminggu ini. Ramainya serbuan pembeli ini diperkirakan masih akan terus berlangsung hingga hari pertama masuk sekolah nanti. Para pedagang berharap tingginya permintaan pada musim tahun ajaran baru ini mampu mendongkrak pendapatan yang merosot mereka, sekaligus membantu menggerakkan roda perekonomian lokal di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Banten, Tim Liputan Berita Nasional TV. Jalan Raya Serdang Bojonegara dikenal sebagai salah satu urat nadi perekonomian Banten. Setiap hari ribuan kendaraan pribadi dan truk industri melintasi ruas tersebut sehingga kemacetan kerap terjadi. Menteri PU Dodi Hanggodo menjelaskan langkah pertama yang akan dilakukan adalah memanfaatkan ruang sempadan jalan yang masih tersedia. Lebih lanjut, melaju penataan tersebut, badan jalan dapat diperlebar sekitar 1 meter di sisi kanan dan kiri sebagai solusi awal sebelum pembangunan jalan 4 lajur dilaksanakan secara penuh. Ya, ini kan sementara waktu yang ada itu adalah lahan yang tersedia, itu adalah hanya sempadan, garis sempadan. Jadi kira-kira kita lebarkan 1 meter ya? 1 meter kanan kiri. Jadi total nanti lebar adalah 11 meter. Total lebar 11 meter. Nah, tapi tadi dari diskusi dengan Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur, diharapkan sih bisa menjadi 4 lajur ya. Jadi tidak hanya 2 lajur tapi 4 lajur. Itu bagus, tapi kan kita lihat di sini kondisinya kan penuh dengan bangunan. Jadi nanti akan dibantu oleh Pak Wabub dan Pak Gubernur urusan penyiapan lahannya. Kebetulan detail engineering design untuk 4 lane-nya, 4 lajurnya sudah disiapkan oleh Pak Gubernur. Tinggal nanti kemudian saya mencari pendanaannya dari mana. Nah, kemudian Pak Wakil Bupati dan Pak Gubernur akan bantu dari urusan land clearing-nya, dari urusan lahannya lah. Sebagai bentuk keseriusan, Pemprov Banten telah menyiapkan detail engineering design untuk proyek pelebaran jalan tersebut. Tak hanya itu, pemerintah daerah juga siap mendukung proses pengadaan lahan agar pembangunan fisik dapat segera dimulai. Andra Soni menegaskan proyek ini bukan sekedar mempercepat distribusi logistik, tetapi juga memberikan rasa aman bagi masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan tersebut untuk bekerja, bersekolah, maupun mengakses layanan kesehatan. Sisi Kementerian PU itu tinggal mensiasati skema pembiayaannya. Dan Pak Menteri punya keyakinan itu bisa. Nah, kemudian PR-nya adalah mengenai lahan. Nah, saat ini lahan yang tersedia hanya 1 meter ke kanan dan 1 meter ke kiri. Insya Allah lahan itu akan langsung dimanfaatkan saat ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan lahan yang cukup untuk menjadi 4 line. Nah, yang kita lakukan saat ini dari pemerintah Provinsi Banten, tahun ini kita menganggarkan untuk melaksanakan DED untuk 4 jalur. Nah, detail engineering design ini nanti di situ akan ketahuan kita butuh tanahnya berapa biaya pembangunannya dan sebagainya. Nah, tahap berikutnya kita sudah dapat komitmen dari Pak Menteri bahwa Menteri PU siap support ya untuk bagaimana supaya Banten betul-betul bisa memanfaatkan keunggulan geografisnya berbatasan langsung dengan Jakarta, dan ini adalah ujung baratnya Pulau Jawa, sehingga ini memerlukan ini, dan apalagi setiap Lebaran ini selalu digunakan. Dari Tangerang, Banten, Galuh Anggara, Berita Nasional TV.
Inilah rekaman kamera CCTV di sebuah kantor jasa pengiriman paket di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman tampak terduga pelaku utama sedang mengirimkan paket berisi narkotika jenis cairan sintetis yang ditujukan ke wilayah hukum Kabupaten Serang, Banten. Petugas kepolisian yang menerima laporan intelijen adanya paket mencurigakan pada jasa ekspedisi tersebut langsung melakukan penyelidikan mendalam hingga keluar daerah. Hingga akhirnya tim Opsnal Satres Narkoba Polres Serang berhasil meringkus tersangka berinisial INES, 31 tahun di dalam kamar indekosnya di wilayah Bogor tanpa adanya perlawanan. Dari hasil pemeriksaan, petugas menjelaskan bahwa pelaku merupakan bandar sekaligus jaringan peredaran narkotika jenis cairan sintetis, spray lintas provinsi. Adapun modus operandi penjualannya dilakukan secara tersembunyi melalui media sosial atau online. Tak tanggung-tanggung, dari tangan tersangka, polisi menyita 80 botol kecil dan 81 botol besar berisi cairan semprot narkotika sintetis siap edar. Selain itu, petugas juga menemukan 28 bungkus bibit narkotika sintetis dengan berat bruto 280 gram. Dalam bisnis haramnya, untuk satu botol kecil cairan spray dijual pelaku seharga Rp1.500.000, sedangkan untuk botol berukuran besar dipasarkan seharga Rp3 juta. Adapun untuk satu bungkus bibit utama sintetis dijual seharga Rp20 juta. Bila diumumkan, total keseluruhan barang haram tersebut berpagu nilai Rp1 miliar. NS, setelah kami melakukan penggeledahan di dalam kosan tersebut, kami mendapatkan beberapa puluh botol cairan yang berisikan narkotika jenis sintetis dengan bungkus bibit narkotika jenis sintetis dengan berat sekitar 280 gram. Kini pelaku beserta seluruh barang bukti ratusan botol cairan haram telah diamankan di Mapolres Serang guna penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka INES dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku terancam hukuman mati, penjara seumur hidup atau minimal 15 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Sejak menjelang kick-off, para pendukung Brasil memadati fan zone di Batron. Iring-iringan mobil dan sepeda motor dengan bendera Brasil mewarnai jalanan menciptakan suasana meriah seperti pesta Piala Dunia. Ratusan penggemar menyaksikan pertandingan melalui layar raksasa, sorak-sorai dan kembang api mengiringi laga saat harapan masih terjaga. Namun, suasana berubah drastis setelah Norwegia memastikan kemenangan berkat 2 gol Erling Haaland pada menit-menit akhir. Hasil ini mengantarkan Norwegia ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kali dalam sejarah. Gol penalti Neymar pada masa tambahan waktu hanya menjadi pelipur lara bagi Brasil. Usai laga, bintang Selecao ini mengumumkan pensiun dari tim nasional, menutup perjalanan panjangnya bersama Brasil. Kekalahan ini menjadi catatan pahit bagi Brasil untuk pertama kali sejak Piala Dunia 1990 yang gagal menembus babak perempat final. Meski kecewa, para pendukung di Batron tetap memberikan dukungan dan berharap Brasil bangkit di masa mendatang. Pertandingan timnas Portugal dan Spanyol berlangsung di Stadion Dallas Arlington, Texas pada Selasa dini hari 7 Juli 2026 waktu Indonesia, berjalan ketat sejak menit awal. Spanyol dan Portugal sama-sama menciptakan sejumlah peluang, namun penampilan gemilang kiper Diogo Costa dan Unai Simon membuat skor tetap imbang tanpa gol hingga turun minum. Memasuki babak kedua, intensitas serangan meningkat. Cristiano Ronaldo sempat mendapatkan peluang, namun gagal memaksimalkannya. Di saat pertandingan akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino muncul sebagai pahlawan Spanyol dengan gol pada menit ke-90+1 memanfaatkan umpan Ferran Torres. Kemenangan 1-0 membawa Spanyol melaju ke babak perempat final untuk menghadapi pemenang laga Amerika Serikat kontra Belgia. Sementara itu, kekalahan ini menandai berakhirnya perjalanan Portugal dan menjadi penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia. Belgia tampil dominan saat menghadapi Amerika Serikat pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Seattle, Senin waktu setempat. Pasukan Belgia menang meyakinkan dengan skor 4-1 dan mengakhiri perjalanan tuan rumah di ajang Piala Dunia. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-9 melalui gol Charles de Ketelaere
Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman pada menit ke-31. Namun hanya 2 menit berselang, De Ketelaere kembali mencatatkan nama di papan skor untuk membawa Belgia unggul 2-1. Memasuki babak kedua, Belgia terus menekan pertahanan lawan. Kesalahan penjaga gawang Amerika Serikat berhasil dimanfaatkan Hans van Aken untuk menambah keunggulan pada menit ke-57. Menjelang laga berakhir, Romelu Lukaku menutup pesta gol Belgia melalui gol pada masa tambahan waktu. Hasil ini memastikan Belgia melaju ke perempat final dan akan menghadapi tim nasional sepak bola Spanyol yang sebelumnya menyingkirkan Portugal. Sementara itu kekalahan ini membuat seluruh tim tuan rumah yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada resmi tersingkir dari Piala Dunia 2026. Keputusan Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA mencabut skorsing penyerang Amerika Serikat Volodymyr Balogun menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia melawan Belgia memicu kontroversi. Keputusan ini membuat striker Amerika Serikat tetap bisa bermain melawan Belgia meski seharusnya menjalani larangan 1 pertandingan sesuai. UEFA menilai FIFA melampaui batas dengan mengabaikan penerapan hukuman otomatis akibat kartu merah. Menurut UEFA, langkah ini beresiko merusak kepastian aturan serta kredibilitas dan integritas kompetisi. Federasi Sepak Bola Jerman mendesak FIFA memberikan penjelasan mengenai laporan adanya komunikasi antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino sebelum keputusan diambil. Kritik juga datang dari pelatih Inggris Thomas Tuchel, mantan Presiden FIFA Sepp Blatter, serta legenda sepak bola seperti Gary Neville dan Wayne Rooney. Mereka menilai keputusan ini mencederai prinsip fair play dan konsistensi penegakan aturan. Federasi Sepak Bola Belgia mempelai Logan. FIFA belum memberikan penjelasan mengenai tuduhan tersebut. Kemenko Bidang Perekonomian menyatakan pembentukan 6 kawasan ekonomi khusus baru masih menunggu penetapan peraturan pemerintah. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso belum bisa memastikan kapan peraturan pemerintah tersebut diteken. Sebab 1 KEK harus ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Karena itu penyelesaian regulasi menjadi tahapan terakhir sebelum 6 kawasan tersebut resmi beroperasi. Susi Wijono mengklaim usulan pembentukan KEK baru terus berdatangan dari investor di berbagai sektor industri. Teranyar, ia mengatakan ada permintaan pendirian KEK dari entitas bisnis besar. Namun ia belum bisa menyebutkan pihak yang mengajukan pembentukan KEK baru itu. Menurutnya kondisi tersebut menunjukkan minat investasi khususnya investasi asing langsung di sektor manufaktur masih cukup tinggi. Oh ya, jadi ada 6 atau 7 KEK yang masih menunggu persetujuan PP-nya karena 1 KEK harus 1 PP. Jadi hari ini juga nanti sore kami ada rapat lagi, sudah ngantri banyak yang pengen masuk ke KEK maupun yang mengajukan pendirian KEK baru. Hari ini juga ada 1 grup besar yang mengajukan permohonan. Artinya memang sebenarnya investasi di Indonesia sebenarnya masih sangat menarik sekali, terutama dari sisi foreign direct investment yang di industri manufaktur. Rencananya penambahan retail. Rencana penambahan 6 KEK sebenarnya telah disampaikan pemerintah sejak September tahun lalu. Salah satu kawasan yang diusulkan ialah KEK halal pertama di Indonesia yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Pemerintah menilai kawasan tersebut berpotensi menjadi bagian dari rantai pasok industri halal global, terutama untuk mengembangkan industri berbasis bahan baku halal yang selama ini masih didominasi negara lain. Adapun saat ini terdapat 25 KEK yang tersebar di Indonesia, terdiri atas 13 KEK industri dan 12 KEK di bidang jasa. Hingga kuartal 1 2026 realisasi investasi di seluruh KEK mencapai 353,3 triliun rupiah dengan penyerapan tenaga kerja sekitar 266.000 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi menjelaskan aturan baru ini diterapkan sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat
mengenai lamanya proses pembaruan status kredit di SLIK. Sebelumnya, proses pengkinian data pelunasan utang umumnya memakan waktu sekitar 1 hingga 1,5 bulan. Percepatan data ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin kembali mengakses pembiayaan, baik penyaluran kredit bagi para pelaku UMKM, serta mempercepat realisasi program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, OJK juga menetapkan batas minimum nominal kredit sebesar Rp1 juta dalam informasi debitur SLIK agar proses penilaian kredit menjadi lebih relevan dan proporsional. Sama masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian. Dan hari ini OJK mendukung melalui optimalisasi SLIK. Ada 2 hal. Yang pertama adalah ketika seseorang itu memiliki pinjaman dan lain-lain, yang ketika dia mengajukan untuk kredit perumahan dan lain-lain, yang dulunya mungkin di proses SLIK ya, karena memang ini disampaikan oleh pelaku usaha jasa keuangan, misalnya oleh bank kepada sistem kami dan lain-lain, biasanya itu baru catatannya itu baru lunas itu masuk bulan depan atau mungkin 1,5 bulan berikutnya. Sekarang dalam 3 hari sudah catatannya akan ada tulisan lunasnya itu dalam waktu 3 hari paling lama gitu ya. Menanggapi langkah OJK, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan apresiasinya. Menurutnya selama ini masalah aturan SLIK yang lama kerap menjadi hambatan utama bagi rakyat di berbagai daerah untuk bisa mendapatkan kesempatan memiliki rumah subsidi. Sebagai pemerintah, sebagai pembantu Presiden, sebagai Menteri Perumahan, hari ini saya bahagia. Karena ini adalah harapan jutaan rakyat Indonesia. Yang saya temukan, saya sudah paling tidak 40 kali datang ke perumahan subsidi Bu. Betul, saya minimal 40 kali selama saya jadi menteri. Jadi saya banyak langsung ketemu ya di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, di NTB, ya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, saya Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara saya datangi. Salah satu keluhan utama adalah soal SLIK yang menghambat rakyat untuk bisa dapat kesempatan. Jadi kita sendiri yang menghambat. Inilah yang sering disebut Presiden Prabowo deep state. Kita sendiri yang menghambat. Dan hari ini hambatan itu sudah dicabut oleh Ketua OJK dan tim. Dengan adanya integrasi dan percepatan data ini, pemerintah dan OJK berkomitmen untuk terus memperkuat ekosistem kredit yang lebih berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. 12, Kepulauan Riau 12, Kalimantan Tengah 20. Langkah tegas diambil Kementerian Sosial terhadap ribuan petugas pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang diduga melanggar fakta integritas. Kementerian Sosial pun menginstruksikan para pendamping program Keluarga Harapan atau PKH yang terbukti merangkap pekerjaan untuk mengembalikan gaji mereka ke kas negara, di mana total hitungan sementara mencapai angka 7,9 miliar rupiah. Instruksi pengembalian tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait temuan 1.747 pendamping PKH yang diduga melanggar fakta integritas pada tahun 2025. Berdasarkan hasil klarifikasi tim disiplin Kemensos, dari total 1.747 pendamping, terdapat 1.696 orang yang masih aktif sebagai pendamping PKH, sementara sisanya 51 orang sudah tidak aktif lagi. Kemudian dari 1.696 itu, terdapat 883 orang tidak terbukti rangkap pekerjaan, 141 orang terbukti memiliki pekerjaan penuh waktu full time, serta 692 orang terbukti bekerja part time, freelance atau tidak tetap. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sejak awal rekrutmen dijalankan, Kemensos telah menetapkan klausul baku yang melarang seluruh tenaga pendamping PKH untuk memiliki ikatan kerja maupun menerima honorarium dari pihak luar. Pelanggaran rangkap pekerjaan atau jabatan ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas uang negara, kedisiplinan, serta berpotensi mengganggu kualitas pemantauan layanan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Perhitungan sementara kami, sedikitnya ada 7,9 miliar yang harus dikembalikan.
Ini masih dalam proses penghitungan terus. Sementara itu ada pendalaman sanksi lanjutan. Tim disiplin masih mendalami kemungkinan sanksi lanjutan bagi pendamping yang terbukti melanggar. Sanksi lanjutan akan diberikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proses tetap mengedepankan asas keadilan, bukti, dan kesempatan klarifikasi. Kemensos saat ini juga tengah mengkaji pemberian sanksi lanjutan yang berbasis pada bukti klarifikasi serta aturan hukum yang berlaku bagi oknum pendamping yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Yang kita cari sesuai dengan Inilah rekaman CCTV detik-detik saat seorang anak buah kapal diterkam buaya saat hendak memperbaiki bagian kemudi kapal Jukung bersama ketiga rekannya. Korban bernama Ipan Nur Zaman, 25 tahun, warga Kabupaten Bandung Barat, baru saja memasuki sungai saat seekor buaya langsung menerkamnya hingga tenggelam. Ketiga rekannya langsung panik melihat korban tak kunjung muncul ke permukaan setelah terjun ke sungai. Peristiwa ini terjadi di Desa Teluk Betung, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan pada Senin dini hari. ABK kapal langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak terkait guna melakukan pencarian kepada korban. Hingga Senin sore, upaya penyisiran dilakukan oleh polisi, TNI, dan BPBD guna mencari keberadaan korban, namun hasilnya nihil. Atas nama Ipan bersama 3 rekan lainnya sedang memperbaiki kapal yang akan digunakan untuk bekerja. Pada saat memperbaiki kapal tersebut, si korban ini sempat turun ke sungai bersama rekan-rekannya, dan kemudian karena situasinya malam hari, si korban disambar oleh buaya, dan pada saat itu ketiga rekan yang lainnya terkejut dan menyaksikan kejadian tersebut, dan akhirnya karena situasinya cukup gelap, akhirnya rekan-rekannya ini melaporkan kejadian kepada Ditpol Air yang sedang melaksanakan tugas. Dan saat ini korban pencarian sedang dilakukan, dalam hal ini bersama dengan dinas terkait dan juga dari Polres Banyuasin sudah turun untuk melakukan pencarian terhadap korban di sepanjang aliran sungai. Oke. Jadi dimakan sama buaya itu atau gimana? Berdasarkan hasil keterangan dari saksi, diduga korban diseret ataupun dimakan dan diseret oleh buaya. Sampai saat ini masih dilakukan penelusuran dari lokasi terjadinya kejadian sampai menyusuri ke arah diduga hewan buaya tersebut sedang berkeliaran. Petugas mengimbau warga sekitar agar tak mandi di sungai untuk menghindari peristiwa serupa berulang, sementara upaya pencarian korban akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Yudo Handoko, Berita Nasional TV.